Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Statistika kelas A172. Anggota kelompok kami terdiri dari Anindita Yuningtyas, Lely Damayanti, Putri Iis Andani, Eka Novia Astuti, Nadia Nur Amalia, dan Yoga Dwi Prasetyo. Kali ini kita akan belajar mengenai uji hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri dengan tidak membuat perbandingan atau hubungan. Pengujian hipotesis deskriptif dapat dilakukan dengan dua uji, yaitu uji Z dan uji T. Uji Z digunakan apabila simpangan baku populasi diketahui, dan uji T digunakan apabila simpangan baku populasi tidak diketahui dan yang diketahui hanya simpangan baku sampel. Prosedur uji hipotesis terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, menentukan hipotesis. Yang kedua, menentukan uji hipotesis yang sesuai. Yang ketiga, menentukan tingkat kemaknaan, dan keempat, penghitungan uji statistik, dan yang kelima, membuat kesimpulan. Pengujian hipotesis deskriptif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui cara manual dan cara menggunakan aplikasi SPSS. Nah, terlebih dahulu kita akan belajar bagaimana cara melakukan perhitungan uji hipotesis deskriptif. Berikut cara penghitungan uji hipotesis menggunakan cara manual. Untuk contoh soalnya yaitu, seorang peneliti ingin melakukan suatu penelitian mengenai rata-rata tinggi badan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah komunitas di program studi keperawatan Universitas Sejahtera. Untuk melakukan penelitian tersebut, dari 54 populasi yang ada dalam kelas, diambil sampel sebanyak 50 mahasiswa. Setelah dilakukan penelitian, apakah rata-rata tinggi badan mahasiswa tersebut adalah 155 cm jika diketahui standar deviasinya 4,55 dan alfa sebesar 5%. Untuk data tinggi badan pendaftar berkisar antara 150 cm hingga 169 cm. Nah, untuk penyelesaiannya, terlebih dahulu kita tulis apa saja yang sudah diketahui dalam soal. Nah, diketahui mu sama dengan 155, X bar atau rata-rata sebesar 7.849 per 50 sama dengan 156,98, standar deviasi 4,55, alfa 5% atau 0,05. Nah, untuk pertanyaan uji hipotesisnya yaitu, apakah rata-rata tinggi badan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah komunitas di program studi keperawatan Universitas Sejahtera adalah 155 cm? Nah, untuk jawabannya, kita menentukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan hipotesis. H0 sama dengan rata-rata tinggi badan mahasiswa yaitu 155 cm atau H0 sama dengan. Kemudian, untuk hipotesis alternatifnya yaitu rata-rata tinggi badan mahasiswa bukan 155 cm atau HA tidak sama dengan mu. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan jenis uji. Nah, jenis uji yang digunakan yaitu uji beda satu min dengan standar deviasi atau TO tidak diketahui, uji T dua sisi atau two tail. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menentukan tingkat kemaknaan. Alfa sama dengan 5%, sama dengan 0,05 dibagi 2, dan hasilnya 0,025. Dibagi 2 karena merupakan two tail. Selanjutnya, untuk DF atau degree of freedom diketahui dengan rumus N-1 sama dengan 50 kurangi 1 sama dengan 49. Nah, untuk mengetahui T tabelnya, kita cari tahu terlebih dahulu di tabel T-nya. Nah, di sini karena tadi hasil dari DF-nya adalah 49, jadi kita cari di titik 49. Kemudian untuk derajat signifikansinya yaitu 0,05.
Nah, didapatkan hasil T-tabel yaitu 2,00958. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu penghitungan. Rumus T yaitu sama dengan X bar kurangi mu dibagi standar deviasi per akar N sama dengan 156,98 dikurangi 155 dibagi 4,55 per akar 50 sama dengan 1,98 dibagi 0,643467 sama dengan 3,0070 dan didapatkan hasil 0,4989 untuk T hitungnya. Kemudian untuk langkah yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, T hitung sebesar 3,0770 lebih besar dibandingkan dengan nilai T tabel yaitu 1,67655. Kemudian untuk p-value-nya 0,0022 lebih kecil dibandingkan nilai alfa sebesar 5% atau 0,025 karena merupakan two-tail. Nah, jadi p-value-nya yaitu 0,5 dikurangi 0,4989 sama dengan 0,0011. Tadi kita udah mencoba untuk menguji hipotesis deskriptif dengan menggunakan cara manual ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menguji data statistik uji hipotesis deskriptif dengan menggunakan suatu aplikasi yang namanya SPSS. Nah, aplikasi ini merupakan suatu aplikasi yang memang biasanya digunakan untuk menganalisis data statistik. Jadi bagi kalian yang belum mempunyai aplikasi SPSS ini, mungkin bisa mendownloadnya terlebih dahulu ya. Oke, langsung aja kita mulai untuk menguji hipotesisnya. Sebelumnya, untuk data yang akan kita uji sama halnya seperti data manual tadi ya, kita menggunakan data tinggi badan suatu kelas. Kita buka terlebih dahulu untuk datanya. Nah, datanya ini tinggi badan suatu kelas dari 50 sampel. Data tinggi badan ini akan kita masukkan nantinya ke SPSS untuk diuji. Oke, kita lanjut saja. Kita masuk ke SPSS-nya, kita buka terlebih dahulu aplikasinya, klik SPSS, tunggu sebentar, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Apabila sudah muncul kotak dialog seperti ini, kita klik saja untuk new data. Data terbaru, oke. Kita klik open, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini tampilan dari SPSS. Sekarang di sebelah di sisi kiri, pojok kiri bawah, ada dua room, data view dan juga variable view. Untuk data view-nya ini nanti merupakan tempat untuk memasukkan data yang akan kita uji, sedangkan variable view-nya yaitu untuk mengisi keterangannya. Sebelum kita memasukkan data yang akan kita uji nanti di data view, kita lengkapi dulu untuk variable view-nya. Nah, di sini sudah tertera berbagai macam kolom, nama, tipe, with, decimal, label, values, missing, column, align, measure, role. Ini semua kita isi dengan keterangan dari data yang akan kita uji. Untuk name-nya kita isi variabel kita yaitu tinggi badan. Tinggi badan. Kemudian kita enter, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini secara otomatis akan muncul. Untuk labelnya kita isi juga tinggi badan. Kemudian untuk measure-nya kita pilih scale. Nah, untuk yang hal-hal yang lainnya ini seperti tipe dan lain sebagainya sampai role ini kita biarkan saja seperti itu. Kemudian kita masuk ke data view. Kita masuk data view. Nah, variabel tadi tinggi badan sudah tertera di sini. Nah, ini adalah tempat untuk kita memasukkan datanya nanti. Kita buka lagi untuk data yang akan kita masukkan. Kita copy. Kemudian kita masukkan ke SPSS-nya. Paste. Nah, seperti ini
datanya sudah dimasukkan. Nah, sebelum kita menguji deskriptifnya atau one sample t-testnya, kita harus terlebih dahulu menguji uji normalitasnya. Karena untuk menguji one sample t-test itu diperlukan suatu data yang distribusinya normal. Nah, untuk mengetahui apakah distribusi dari data tinggi badan ini normal atau tidak, maka kita uji normalitasnya. Caranya, kita buka analyze, kita pilih deskriptif statistik, kemudian klik deskriptif. Nah, di sini ada data yang akan kita masukkan, kita masukkan ke variabel, klik tanda panah, kemudian option. Nah, di sini karena kita ingin menguji normalitasnya menggunakan skewness dan kurtosis, maka kita klik kurtosis dan skewness. Nah, untuk memudahkan melihat hasilnya, untuk pilihan yang lain seperti mean, standar deviasi, minimum, maksimum, kita hapuskan saja. Sehingga tersisa dua ini, kurtosis dan skewness. Kemudian kita continue. Kemudian oke. Nah, hasilnya akan tampil seperti ini. Deskriptif statistik dengan keterangan skewness, kurtosis, nilai statistik, standar error, tinggi badan, dan lain sebagainya. Nah, ini belum selesai, kita uji terlebih dahulu rasionya untuk melihat apakah distribusi tidak. Kita copy paste terlebih dahulu ke Excel untuk memudahkan kita menghitung rasionya. Nah, bagaimana sih ketentuan untuk rasio agar diketahui normal atau tidaknya? Jadi, jika rasio skewness dan kurtosis berada pada rentang nilai min 2 sampai dengan plus 2, maka dapat dinyatakan bahwa distribusinya atau penyebarannya normal. Namun apabila tidak berada pada rentang ini, maka dapat dinyatakan bahwa penyebarannya tidak normal atau distribusinya tidak normal. Nah, rumus untuk menghitung rasio ini ada dua, yaitu untuk rasio skewness, kita menggunakan rumus nilai statistik skewness dibagi dengan standar error dari skewness-nya. Kemudian untuk rasio kurtosis, kita menggunakan nilai statistik kurtosis dibagi dengan nilai standar error dari kurtosisnya. Oke, langsung kita hitung saja. Kita kembali ke Excel, kita langsung hitung. Yang pertama, rasio skewness sama dengan nilai statistik skewness dibagi nilai standar error skewness, enter. Kemudian yang rasio kurtosis sama dengan nilai statistik kurtosis dibagi nilai standar error dari kurtosis, kita klik enter. Nah, di sini dapat dilihat bahwa dua nilai ini berada pada rentang min 2 sampai dengan plus 2. Jadi dapat dinyatakan karena rasionya berada pada rentang nilai min 2 dan plus 2, maka data tersebut termasuk ke dalam distribusi normal. Distribusinya normal. Oke. Karena distribusinya normal, maka kita sudah bisa memulai untuk menguji one sample t-testnya karena syarat penyebaran normalnya sudah terpenuhi. Oke, kita buka langsung ke SPSS-nya, datanya masih sama. Kemudian kita langsung uji saja. Kita klik analyze. Kita pilih compare means, kita pilih one sample t-test. Untuk data tinggi badannya kita masukkan ke tes variabel, optionnya kita lihat. Nah, untuk confidence interval persentasenya tetap 95%, kemudian continue, test value-nya kita buat 155 cm. Oke, kita klik OK. Maka hasilnya akan seperti ini. Ada dua, yaitu one sample statistik dan one sample test. Kita kopas terlebih dahulu ini ke Excel. Kita copy, kemudian kita paste ke Excel. Yang satu lagi,
one sample test. Nah, kita paste di sini. Nah, di sini ada keterangan T dan juga signifikasi. T merupakan T hitung dan signifikasi ini merupakan p-value. Sama halnya seperti manual tadi, untuk menentukan suatu kesimpulan dari SPSS ini, maka kita akan menggunakan dua hal, yaitu T ini, T hitungnya, dan juga signifikasinya atau p-value-nya. Apabila T hitungnya itu lebih dari T tabel, maka dan signifikasi atau p-value-nya itu kurang dari alfa 0,025 karena ini total ya, maka dapat disimpulkan bahwa H0-nya itu gagal ditolak sedangkan H0-nya ditolak. Namun apabila T hasilnya itu lebih dari T tabel dan p-value-nya atau signifikasinya kurang dari alfa 0,025, maka kesimpulannya H0 ditolak sedangkan HA gagal ditolak. Nah, kita lihat di sini T-nya sama dengan 3,079. Sedangkan T tabelnya tadi di manual 1, sekian-sekian. Maka dapat disimpulkan bahwa T hitungnya lebih dari T tabel. Kemudian kita lihat lagi ke signifikasi atau p-value-nya. P-value-nya di sini hasilnya 0,003. 0,003. Nah, dapat disimpulkan bahwa signifikasi atau p-value-nya ini kurang dari alfa, yaitu alfanya 0,025. Sehingga karena T hitung lebih dari T tabel, sedangkan p-value kurang dari alfa 0,025, maka kesimpulannya H0 ditolak, sedangkan HA gagal ditolak atau diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata tinggi badan mahasiswa tidak sama dengan 155 atau bukan 155 cm atau HA tidak sama dengan mu. Nah, jadi seperti itu untuk pengujian hipotesis deskriptif menggunakan cara manual dan juga cara aplikasi SPSS. Bagi yang belum paham, mungkin bisa diulang kembali videonya, dicermati pelan-pelan agar bisa paham. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga membantu untuk memahami bagaimana cara menguji hipotesis menggunakan deskriptif atau one sample t-test. Dan semoga sukses untuk belajarnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.